Halo, semangat pagi teman-teman sekalian, luar biasa dahsyat. Bagi teman-teman sekalian yang sudah hadir di acara pada malam hari ini ya. Semoga malam hari ini memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian dan teman-teman dapat mendapatkan hal-hal baru dan sehingga teman-teman bisa lebih semangat lagi untuk mengembangkan bisnis kita, peluang besar kita untuk men-sharingkan ke saudara-saudaranya, ataukah ke tetangga, ataukah ke prospek secara umum, teman-teman. Ya, bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir di acara ini, silahkan menyimak. Nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir materi, teman-teman. Oke, baik. Kita mulai acara Skyward Community pada malam hari ini. Sebelum acara dimulai, perkenalkan nama saya Julfa Yuan, Julfa Widya Bayu Indrawan, nama lengkap saya SSPD. Ya, saya sebagai top expert di Skyward Community Indonesia, teman-teman ya. Jejak saya yaitu tahun 2007 hingga 2021, saya berkecimpung pada network marketing sebagai business owner atau pemilik usaha, kemudian sebagai coach. Tahun 2009 hingga 2015 saya belajar sebagai trader forex, komoditi maupun saham. Kemudian tahun 2015 hingga tahun 2018 saya sebagai trader kripto. Kemudian tahun 2016 hingga 2021 saya berada sebagai investor dan mitra di Skyward Community, teman-teman. Nah, kita mulai materi dari pada tahun 1914 ya, perusahaan gula-gula Ainom ya. Beliau menyewa yang namanya pelukis ya, ilmiah, yang dimana pelukis ini ditugaskan untuk melukis materi yang akan disampaikan untuk bahan iklan atau bahan promosi, teman-teman ya. Nah, pelukis ini berimajinasi ya, membayangkan masa depan, bagaimana masa depan dunia tercipta ya, teman-teman ya. Di sini pelukis tersebut ya menggambarkan berbagai macam alat transportasi masa depan, teman-teman ya. Di sini terlintas, di sini ya tidak luput dari perhatian kita, terlintas sosok sistem transportasi string yang dibangun di atas tanah, teman-teman. Di beberapa waktu ya, di waktu kemudian ya, perkembangan zaman ya mulai bertumbuh, pelukis tersebut tetap menggambarkan pada saat itu ya, meskipun transportasi darat begitu berkembang ya, kemudian mulai padat, akan tetapi sistem transportasi string yang memiliki lintasannya sendiri juga semakin berkembang. Akan tetapi teman-teman, karena dia memiliki lintasannya sendiri, maka dia tidak begitu berpengaruh pada pertumbuhan atau kepadatan sistem transportasi yang ada di darat, teman-teman. Seperti ini ya. Nah, kemudian pelukis tersebut juga menggambarkan di waktu kemudian ya, meskipun ya darat begitu sesak seperti ini ya, kecanggihan teknologinya, kepadatannya ya, di sini penuh dengan apa itu namanya desak-desakan dan bahkan tingkat kecelakaan juga semakin tinggi, akan tetapi sistem transportasi string akan memiliki lintasan dan jalur yang stabil ya, karena dia memiliki jalurnya sendiri, teman-teman, seperti ini ya. Nah, kenyataannya teman-teman ya, pelukis tersebut ternyata tepat ya. Pada saat sekarang ini tahun 2021 khususnya ya, kita mulai melihat ya sistem transportasi secara nyata di jalanan itu mulai berdesak-desakan seperti ini ya. Kecuali pada saat, kalau di Indonesia pada saat pembatasan PPKM ya, teman-teman ya. Kalau PPKM masih semua ya. Akan tetapi pada normalnya teman-teman ya, pada keadaan normalnya sistem transportasi yang ada di
bukan cuma ada di kota-kota besar di Indonesia, akan tetapi kota-kota besar di seluruh dunia memiliki tingkat kepadatan yang sama. Rata-rata keadaannya seperti ini, teman-teman. Ya, jadi antara manusia, pejalan kaki, ya, kendaraan umum, kendaraan pribadi, semuanya campur aduk seperti ini, dan tentunya ini akan menimbulkan tingkat resiko kecelakaan yang semakin tinggi, teman-teman. Nah, rata-rata, teman-teman, ya, rata-rata di dunia, ya, itu jumlah kematian itu sebesar 1,5 juta penduduk meninggal karena diakibatkan oleh kendaraan darat, teman-teman, ya, seperti mobil, motor, ya, pejalan kaki, itu diakibatkan oleh kendaraan darat ini sebesar 1,5 juta jiwa penduduk melayang, teman-teman. Dan ini persentasenya jauh lebih tinggi daripada jumlah kematian yang diakibatkan oleh, ya, kereta api, ya, kapal laut, kemudian pesawat, ya, teroris action, kemudian military konflik, perang, ya, ataukah natural disaster, teman-teman, ya. Ditambah lagi, ketika kita melihat, ya, pelabuhan yang seperti ini untuk pengiriman ekspor impor barang dari antar negara, teman-teman, penuh dengan antrian, teman-teman, dan jelas ini akan sangat berpengaruh pada sirkulasi perdagangan di setiap negara, dan itu akan berpengaruh juga pada tingkat perekonomian sebuah negara, teman-teman. Ini adalah sebuah masalah besar yang kita hadapi, teman-teman. Ini adalah sebuah masalah besar yang kita hadapi. Kata Jack Ma, yaitu, teman-teman, ketika kamu kepengen berbisnis, ketika kamu ingin berusaha, maka lihatlah masalah terbesar yang ada di dunia. Dan ketika kamu, ya, bisa memberikan solusi akan masalah besar itu, maka kamu akan sukses besar, teman-teman. Nah, di sini masalah besar itu timbul di sini, teman-teman, ya, yang sedang kita lalui sekarang ini, teman-teman. Yaitu yang pertama adalah tingginya tingkat kepadatan transportasi darat, teman-teman. Kemudian yang kedua, tingginya jumlah kematian karena transportasi darat, teman-teman. Ini adalah masalah besar yang kita hadapi selama ini. Nah, masalah yang ketiga adalah mulai muncul ketika infrastruktur darat untuk transportasi seperti halnya seperti ini itu dapat merusak kondisi alam, teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat di sini, ya, populasi udara, kemudian habitat-habitat yang dulunya mungkin mereka bisa berkembang biak, bisa hidup dengan baik, ya, apalagi di sini ada namanya hutan yang bisa kita lestarikan, akan tetapi semuanya rusak karena industri yang ada, teman-teman, ya. Jadi industri perkembangan teknologi manusia yang selama ini kita kembangkan secara tidak langsung, mereka juga merusak kondisi alam, dan itu tentunya perlahan-lahan sama saja kita bunuh diri, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah masalah ketiga, environmental pollution, polusi udara, pencemaran lingkungan, teman-teman. Kemudian masalah yang keempat adalah kita bisa lihat di sini tingginya tingkat konsumsi energi. Mungkin kita bisa lihat di sini energi kendaraan mobil, ya, itu sudah mulai beralih ke energi listrik. Akan tetapi kita bisa lihat sumbernya ini siapa, ya? Sumbernya ini adalah listrik yang tentunya di sini juga masih mengkonsumsi bahan bakar yang cukup tinggi untuk menghasilkan listrik, teman-teman. Nah, ini adalah masalah yang keempat, yaitu tingginya tingkat konsumsi. Ya, tingginya tingkat konsumsi. Nah, muncullah seorang ilmuwan, ya, dari Eropa. Beliau adalah Mr. Anatoly Yunitsky. Beliau adalah seorang ilmuwan, ya. Beliau berkata adalah, we are creating a transport and infrastructure industry that is not inferior in potential to such industries as aviation, railway, and automobile ones.
Jadi kita telah menciptakan ya industri transportasi dan infrastruktur ya yang tidak kalah potensialnya dengan industri pesawat terbang, kereta api dan mobil, teman-teman. Jadi kita itu salah satu dari industri infrastruktur ya yang ada di dunia ini. Itulah mengapa kita memiliki 50% market skala global. Artinya apa? Artinya di sini industri transportasi yang kita bangun itu bukan salah satu atau bagian dari kereta api, pesawat maupun mobil, karena kita membangun sistem transportasi baru, teman-teman. Jadi volume industri kita ini sangat-sangat besar sekali, dan kita kabar baiknya kita udah patenkan, teman-teman. Ya, nanti kita jelaskan di belakang. Nah, Mr. Yuniski melihat ketika orang berpikir mau berpindah tempat ya dari kota A, dari tempat A ke tempat B, dan tentunya yang dilalui itu begitu macam ya, begitu banyak rintangan yang ada di depan, yaitu mungkin di situ ada danau, ada sungai, ada cekungan seperti ini ya, kemudian ada perbukitan ya, kemudian ada daratan yang di sana juga tentunya ada banyak habitat yang hidup ya, banyak habitat yang hidup seperti hewan, burung ya, dan berbagai macam tumbuhan dan pepohonan, teman-teman. Ketika kita berpikir menggusur mereka dan menyamaratakan mereka, dan kita membangun sebuah plat seperti ini, dan kita hanya bertujuan untuk membuatnya menjadi lintasan kereta api seperti ini tentunya adalah sebuah pemikiran yang salah ya. Karena apa? Karena kita merusak alam, teman-teman ya. Di sini mungkin pemikiran yang kedua untuk mencapai tempat A ke tempat B ya. Untuk mencapai tempat A ke tempat B ya, kita bangun pilar seperti ini ya. Mungkin yang bawah ini tidak dirusak, teman-teman, akan tetapi ini mengeluarkan banyak material ya, dan itu tentunya menimbulkan sebuah pemborosan, teman-teman ya, pemborosan bahan-bahan material. Akan tetapi Mr. Yuniski berpikir, teman-teman, ketika kita kepingin pindah ke tempat A ke tempat B dan kemudian melewati medan yang seperti ini ya gambarannya. Nah, kita cukup bangun tiang panjang ya, tiang panjang seperti ini. Kemudian kita kasih lintasan di atasnya seperti lintasan string ya yang sangat kuat dan ditarik di dalam tanah seperti ini, teman-teman ya. Jadi ini seperti senar gitar yang sangat kencang, teman-teman. Nah, ketika ditarik seperti ini, yang tengah ini, tiang panjang yang tengah ini bisa kita hilangkan, jadi kita cuma butuh ya tiang panjang A dan B seperti ini, dan di atasnya kita tinggal kasih string sebagai lintasan transportasi kita. Ini adalah sebuah pemikiran yang benar ya. Karena apa? Karena selain kita membangun sebuah kawasan transportasi yang ramah lingkungan, tidak merusak alam, kita juga membutuhkan ya pembangunan yang hemat, teman-teman. Jadi cuman butuh 2 tiang panjang seperti ini dan string untuk melintasi transportasi kita. Nah, string ya yang kita teliti dan kita realisasikan ini adalah string yang benar-benar kuat, teman-teman. Karena di sini sudah ada 4 elemen string ya, 4 bagian, yaitu yang pertama adalah filler pengisi, kemudian rail body, kemudian string sendiri ini ada 6 ya. Ini di 6 ini satu koloni ini ada 3, 6, ada 7 ya, 7 kabel, 7 string di sini ya. Ini sangat-sangat kuat sekali. Kemudian adalah railhead di sini yang tentunya tanpa sambungan, sehingga ketika kita melintas di atasnya itu sangat-sangat nyaman, teman-teman ya. Nah, kita ada 3 model seperti ini ya, teman-teman ya. Kaku ya, semi kaku dan fleksibel ya. Ini ya, semi kaku, kaku dan fleksibel. Di sini tentunya
jalur string ini sesuai dengan permintaan pasar, teman-teman. Nah, ini contohnya, ini fotonya ya, ini foto semi kaku dan fleksibel, teman-teman ya. Foto ini diambil pada tahun 2018 di acara InnoTrans di Berlin ya. Nah, ini adalah Sungai Riga, teman-teman ya. Ini ada Sungai Riga, rentangnya ini ya, rentangnya ini sepanjang 600 meter, teman-teman ya. Kita hanya ya membutuhkan 1, 2, 3 tiang panjang seperti ini dan kita sudah bisa melintasi ya, sungai sepanjang selebar 600 meter ini ya dengan beberapa varian kita ya, dengan beberapa unit ya unibus kita. Nah, teman-teman bisa bayangkan, bandingkan dengan sebelahnya ya, dengan sebelahnya jembatan yang begitu membutuhkan banyak material yang dilewati mobil seperti ini, teman-teman. Ya. Ini adalah keistimewaan sistem transportasi kita. Nah, sistem transportasi kita itu sekarang ini sudah terrealisasi ya. Salah satu contohnya ini adalah Unicar yang dipamerkan di acara EcoFest tahun 2019, teman-teman. Nah, teman-teman, di bagian lintasan ya, sistem transportasi kita itu ya memakai sistem penjepit seperti ini ya, teman-teman ya. Ada 2 elemen seperti ini, yang kiri adalah derailment system, kemudian yang atas adalah motor wheel, teman-teman. Ya, seperti ini ya. Jadi ini meningkatkan tingkat kenyamanan dan keamanan bagi penumpang ya. Jadi penumpang atau teman-teman sendiri nantinya kalau misalnya dibangun di Indonesia, ataukah teman-teman jalan-jalan di Dubai ataukah hadir di Belarus ya, kemudian teman-teman nyoba apa itu namanya sistem transportasi kita ini, teman-teman nggak perlu khawatir meskipun kencang atau 150 km per jam lajunya, teman-teman ya. Teman-teman nggak perlu khawatir ini copot bisa lepas keluar ya, kemudian teman-teman terbang seperti Superman gitu ya. Jadi ini sudah memakai sistem keamanan yang tinggi, teman-teman ya. Jadi sangat-sangat nyaman dan kita pun ya untuk melepas sistem transportasi kita ini di pasaran, kita juga harus lolos uji dan lolos sertifikasi. Jika nggak lolos uji ya nggak bakalan mungkin kita diperbolehkan untuk dipasarkan ke seluruh dunia, teman-teman ya. Nah, ini ya, ini adalah foto motornya ya, seperti ini ya. Jadi sangat besar ya. Nah, kita bisa bandingkan, teman-teman ya, kita bandingkan dalam segi biaya ya, biaya antara U-Sky ya, ini adalah Skyway itu nama dulu, kita branding namanya sekarang itu U-Sky ya. U-Sky ya, kemudian dibandingkan dengan tram, motor, monorail, aviation, metro, maglev, railway, water transport atau cable car ya. Kita rinci nih, lihat nih ya. Biaya dalam segi pembangunan, teman-teman ya. Itu Skyway itu paling hemat ya, karena apa? Ya itu tadi ya. Kita cuma butuh tiang panjang 2, kemudian string yang mungkin tipis akan tetapi kuat ya. Transportasi kita bisa melaluinya dengan unit yang beberapa, nggak cuma 1 unit, jadi beberapa unit bisa melalui string itu ya, teman-teman. Kemudian dalam biaya operasionalnya ya, biaya perawatannya itu kita lebih murah, teman-teman ya, karena kita menghilangkan faktor manusia. Jadi semuanya memakai teknologi terkomputerisasi, teman-teman. Kemudian dalam energi, konsumsi energinya kita paling hemat karena kita pakai energi elektromagnetik. Jadi kita cukup dicas, kemudian penuh baterainya, itu kita bisa apa itu namanya melintas dengan kecepatan yang maksimal dan jarak tempuh yang jauh ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan khawatir juga kalau kehabisan cas ya, kehabisan energi di jalan kemudian berhenti di tengah jalan ya, karena energi atau yang ada di unit kita itu sudah diukur berdasarkan apa itu namanya kapasitasnya masing-masing, sehingga setiap kali ada di pemberhentian itu kita sudah bisa recharge ulang, teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir berhenti di tengah jalan karena kehabisan listrik ya. Kemudian dalam segi kapasitasnya kita bisa mengangkut penumpang lebih banyak. Ini bukan berarti
ketika satu unit itu kita bisa nampung ribuan penumpang, bukan berarti itu seperti itu teman-teman ya. Kita memiliki beberapa unit karena tingkat kecepatannya kita tinggi daripada kereta api biasa, kemudian satu lintasan tadi itu bisa dilewati oleh beberapa unit dalam satu waktu, itu yang membuat kapasitas penumpang kita lebih banyak ya. Kemudian dalam segi polusi udara, jelas kita ramah lingkungan teman-teman, karena kita tidak ada asap sama sekali ya. Kemudian dalam segi tingginya tingkat kecelakaan kita makin rendah karena kita punya jalur sendiri, yaitu di atas lahan. Ya, ini kelebihan sistem transportasi kita dengan sistem transportasi lain. Nah, jika kita bandingkan sistem transportasi kita pada unit untuk angkutan barang, teman-teman ya, dilihat dari biaya pengirimannya dan waktu pengirimannya, kita lebih hemat dan lebih cepat, teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya, kita bisa lihat dalam segi pembangunannya ya, Skyway itu kecepatannya hingga 1.200 km per jam. Ini tergantung variannya teman-teman ya. Kalau variannya Unibus itu 150 km per jam. Kalau misalnya Unicontainer itu sekitar 75 km per jam. Jadi ini tergantung variannya. Kalau 1.200 km per jam ini Hyper-U yang dimaksud ya. Jadi kita tergantung variannya karena kita memiliki banyak varian. Itu biaya per kilometernya ya. Biaya per kilometernya itu antara 3 sampai 8 juta dolar per kilometer, teman-teman. Jika kita bandingkan dengan pembangunan monorail ya, itu sebesar 36 juta per kilometer. 36 juta dolar ini ya, teman-teman ya, per kilometer. Ini dia cuman bisa menempuh kecepatan maksimal 80 km per jam. Jadi kita itu hematnya puluhan kali lebih hemat, kemudian kita juga puluhan kali juga lebih cepat, teman-teman. Ingat, transportasi adalah gimana caranya kita melintas ya, kita pergi atau kita berpindah dari tempat satu ke tempat lain. Jika ya transportasi yang kita naik ini semakin cepat dan semakin hemat, tentunya ya itu nilai ekonominya berlipat-lipat lebih tinggi, teman-teman ya. Ini akan sangat berpengaruh terhadap tingkat produktivitas dan tingkat perekonomian sebuah wilayah, teman-teman. Nah, ini contohnya ya, teman-teman ya. Ini contohnya, ini adalah high speed ya. Jadi ini lintasannya, ini lintasan kaku, teman-teman ya. Jadi yang atas ini bisa ditumpangi high speed, bisa ditumpangi Unicontainer, yang bawah ini bisa dilintasi oleh BiRail ya. Ini namanya Unibus BiRail. Ini mengangkut penumpang sekitar 36 hingga 48 penumpang, dan BiRail ini bisa digabung-gabung, teman-teman ya. Ini bisa, ini kan protolan ini ya. Ya, ini bisa dipisah, kemudian ditambah lagi gerbongnya, ditambah lagi seperti kereta api itu, teman-teman ya. Nah, perkenalkan, ini adalah Mr. Anatoly Yunitsky ya, teman-teman bisa melihat dengan lengkap biografi beliau di yunitsky.engineer ya. Beliau mengadakan penelitian dari tahun 2001 seperti ini, teman-teman ya. Beliau sudah didukung dan bekerja sama oleh pemerintah sehingga truknya militer Rusia itu buat penelitian Mr. Yunitsky. Ini lihat Mr. Yunitsky masih sangat muda untuk meneliti ini. Jadi teknologi kita itu tidak dirancang kemarin sore ya, atau tahun kemarin atau 10 tahun kemarin. Itu teknologi kita itu sudah melewati penelitian dan rancangan itu lebih dari 30 tahun, teman-teman. Luar biasa dahsyat ya. Uletnya Mr. Yunitsky ya. Jadi ini bisa kita bilang Mr. Yunitsky ini seumur hidupnya itu didedikasikan untuk membangun sebuah teknologi seperti ini, teman-teman ya. Nah, kita sudah membangun ya, kita sudah menciptakan 7 varian transportasi, dan tentunya ini masing-masing ini memiliki tipe sendiri-sendiri ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Uniway U4651 ya, tidak menutup kemungkinan nanti ada 52, 53, 54, 56, tentunya ini disesuaikan dengan
kondisi ya lahan, kondisi tempat, kondisi wilayah, dan kemudian update akan perkembangan zaman, teman-teman. Jadi kita terus mengadakan penelitian-penelitian sehingga kita bisa memberikan sistem transportasi yang lengkap dan terus terupdate sesuai dengan permintaan pasar, teman-teman. Nah, ini adalah transportasi barang ya, teman-teman ya. Ini kita ada unit kontainer untuk mengangkut kontainer ya. Ini kecepatannya sekitar 75 km per jam. Kemudian ada unit truck ya. Ini bisa mengangkut pasir, curah ya, cairan juga bisa ya. Kemudian ini ada unit trans, ini untuk mengangkut pasir, biasanya bahan-bahan tambang ya. Jadi kita sediain transportasi berupa penumpang dan transportasi berupa barang ya. Penumpang untuk ngangkut penumpang, barang untuk sirkulasi barang atau pengiriman barang dari berbagai tempat di sebuah negara atau pengiriman barang ekspor impor dari satu negara ke negara lain, teman-teman. Tentunya dengan adanya begini kita bisa disebut sistem transportasi kita sekali lagi memiliki 50% market berskala global, teman-teman ya. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya. Jadi kita bisa dibangun di atas ya, di atas perairan seperti ini. Jadi kita sangat fleksibel, pembangunannya udah murah, pembangunannya bisa di mana saja yang melintasi pegunungan, perairan, limbah, bukit, macam-macam ya. Dan tentunya ini bisa memotong kompas. Jadi kalau kita pakai sistem transportasi biasa mungkin muter begitu, boros di tempat, boros di waktu, boros di pembangunan, akan tetapi kita tinggal bisa langsung potong kompas dari A ke B, nggak perlu muter-muter, teman-teman. Ini akan membuat daya tarik tersendiri bagi pelanggan, sehingga apakah itu pelanggan baik kapasitas negara atau pemerintah maupun swasta bisa ikut memborong proyek kita, teman-teman. Karena apa? Karena memang proyek kita, transportasi yang kita berikan itu memang benar-benar transportasi yang solutif, gitu kan? Yang solutif dan luar biasa dahsyat. Jadi ketika kita melihat apakah itu bisnis itu akan berkembang, perusahaan itu akan berkembang ataukah tidak, salah satunya adalah produk, karena produk itu adalah ujung tombak sebuah perusahaan itu sendiri, teman-teman. Nah, ini kita juga sudah menghadiri beberapa pameran ya, beberapa pameran di seluruh dunia, teman-teman, dan bahkan di Indonesia ya, dan bahkan di Indonesia. Kemarin saya juga sama teman-teman ya, kemungkinan hari ini juga hadir pada acara Zoom ini, Skyward Community ini ya, itu di Jakarta kemarin ya. Dan ini salah satu contohnya, itu kita hadiri pada tahun 2018 di Berlin pada saat acara InnoTrans, teman-teman ya. Ini dihadiri oleh 137.391 pengunjung dari berbagai negara. Nah, Mr. Yunitsky, teman-teman ya, selain menciptakan sebuah transportasi, saat ini Mr. Yunitsky juga berhasil untuk menyertifikasi sebagian besar transportasi kita dan mendapatkan berbagai macam penghargaan ya. Salah satunya ini yaitu ISO 9001-2015 yang menjamin manajemen mutu kualitas sebuah perusahaan itu sendiri, teman-teman. Jadi kalau kita melihat ya, apakah perusahaan itu bagus apa enggak gitu kan? Kita nggak perlu repot-repot meliti perusahaan, teman-teman ya, karena di dunia ini ada badan tersendiri yang lebih profesional, lebih teliti ya, lebih akurat daripada penelitian kita ya. Jadi badan itu salah satunya adalah badan yang mengeluarkan ISO 9001-2015 ini, teman-teman. Dan ini ISO ini juga nggak cuma transportasi aja, teman-teman ya. Jika teman-teman mungkin pernah mengikuti seminar ataukah mengikuti melihat produk-produk retail yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional ya, sebagian dari mereka juga mendapatkan penghargaan ISO ini. Jadi ISO ini adalah yang menjamin ya kualitas manajemen mutu perusahaan, teman.
Kita juga sudah ya menyabet hak paten 83 hak paten dari 18 negara dari Amerika hingga Cina, teman-teman ya, hingga Cina. Dan apa fungsinya 83 hak paten ini ya? Fungsinya adalah melindungi kekayaan intelektual perusahaan kita, teman-teman ya, agar produk-produk yang kita produksi, yang kita lepas ke pasar secara internasional ini tidak dicontek, tidak diduplikat persis ya. Kemudian yang kedua ini adalah membuktikan keseriusan perusahaan kita untuk benar-benar go public dan benar-benar memasarkan produknya ke seluruh dunia, teman-teman ya. Kalau misalnya dia cuman berencana memasarkannya di Rusia saja, ya dia ngurus hak patennya cuma Rusia aja, teman-teman ya. Ngurus hak paten ini sulit sekali loh, ya. Nggak cuman sekedar kita datang ke sebuah negara, kemudian Pak, tolong patenkan ini, ya kan, produk kita, ya, kemudian kita dapat hak paten, itu enggak, teman-teman ya. Hak paten ini sulit sekali, apalagi kapasitasnya infrastruktur dan juga mahal ya, dan juga mahal, nggak ada yang gratis teman-teman, dan juga mahal, nggak ada yang gratis teman-teman. Jadi kalau misalnya perusahaan cuma berencana memasarkannya di Eropa, ya dia cuma ngisi hak paten di Eropa, dia nggak perlu ngurus hak paten di seluruh dunia. Akan tetapi karena perusahaan kita ini berencana untuk memasarkan produknya ke seluruh dunia, sebelum itu terjadi, Mr. Yunitski sudah mengurus hak patennya, teman-teman. Jadi luar biasa jos ya. Nah, selain itu kita juga mendapatkan berbagai macam penghargaan seperti Golden Chariot ya. Ini adalah piala Oscar-nya kelas dunia. Jadi kita aktif sebenarnya teman-teman ya, perusahaan kita itu aktif ikut kompetisi-kompetisi, dan syukurnya ya perusahaan kita menjadi pemenangnya, teman-teman. Nah, ini kita memiliki kantor ya, kantor baru milik sendiri, ini seluas 12.000 meter persegi. Nah, kemarin ada yang tanya, Pak, kenapa ini kantornya kok ada SP Plaza-nya ya? Jadi ini kantornya ini dulu bekasnya SP Plaza, teman-teman ya. Jadi ini belum, karena baru diakuisisi, baru dibeli, itu memang belum diganti ini ya. Ini nanti kemungkinan juga diganti Blue Sky gitu ya, teman-teman ya. Ini kantor kita ya. Ini di atas lahan seluas 12.000 meter persegi, menampung 50 divisi dan sekitar 1.000 karyawan, teman-teman. Ya, jadi di sini. Jadi ketika teman-teman menjadi bagian dari pemilik perusahaan, ya teman-teman punya karyawan ini ya, banyak sekali ya, 1.000 karyawan ini, teman-teman. Ya, seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, ini kita juga memiliki tempat produksi ya, ada 2 tempat produksi, ini semuanya di Belarus, teman-teman. Nah, pada tahun 2016 ya, kita sebenarnya buka crowdfunding atau pendanaan ya, pendanaan untuk membangun ya, bersama-sama kita diberi peluang untuk membangun sebuah proyek percontohan, yang dimana proyek itu sebagai tempat untuk meneliti ya, menguji dan menyertifikasi produk-produk kita ya, sehingga bisa dipasarkan ke seluruh dunia. Itu mulai dari 2014 kita mulai pembangunan ya, dibuka pembangunan mulai 2015, realisasi 2016 ini, teman-teman. Dan 2019 abrakadabra bim salah bim, kita sudah berhasil membangun beberapa lintasan ya, sesuai dengan kebutuhan market dan beberapa varian, teman-teman. Dan tentunya dengan sistem transportasi yang baru, yang mungkin suku cadangnya sendiri itu kita harus memulai dari nol ya, penelitiannya mulai dari nol. Kita bukan perusahaan manufaktur ya, teman-teman ya. Kalau perusahaan manufaktur itu enak, teman-teman ya. Perusahaan manufaktur itu ya, kita tinggal pesan order deal-nya itu di perusahaan A, di perusahaan B, di perusahaan C, perusahaan D, kemudian kita tinggal merangkai, jadilah new product, teman-teman. Akan tetapi kita bukan perusahaan manufaktur, itu masalahnya ya. Itulah yang membuat saya selalu bilang,
sekitar pembangunan sekitar 5 tahun, perusahaan sudah menghasilkan segitu banyaknya varian dan bahkan bisa bekerja sama dengan negara lain untuk pembangunannya, itu benar-benar jos gandos cepatnya, teman-teman ya. Karena apa? Karena kita itu meneliti dari awal, bahan-bahannya itu ibaratnya murnya, onderdilnya, ya, itu semuanya kita teliti dari awal. Jadi kita bikin sendiri, bayangin. Kalau teman-teman bisa berpikir ya, kita bikin sendiri berarti otomatis alat produksinya otomatis kan bikin sendiri ya. Kan nggak mungkin kita pakai kerajinan tangan. Ini soalnya bukan kerajinan tangan seperti bikin kaset gitu kan. Kita pakai kerajinan tangan nggak mungkin. Kita pakai mesin. Secara otomatis mesinnya itu kita juga bikin sendiri. Dan tentunya ini kalau tidak sebelumnya itu tidak melalui penelitian yang cukup lama, ini akan sangat-sangat lama pembangunan proyek ini, teman-teman. Nah, kabar baiknya kita untuk membangun ini tidak perlu menghabiskan waktu untuk meneliti mulai dari awal, teman-teman. Kalau kita meneliti mulai dari awal ya butuh waktu puluhan tahun ya. Akan tetapi di sini Mr. Yuniski dalam bidang pembangunan ya Ekoteknopark ini dia sudah benar-benar ready ya. Jadi data penelitiannya udah benar-benar lengkap sehingga ketika start crowdfunding tahun 2014 kemarin ya dia sudah bisa merealisasikannya dengan waktu yang sangat cepat. Jadi Mr. Yuniski sebelumnya itu menghabiskan waktu 30 tahun itu untuk benar-benar meneliti supaya ketika crowdfunding ini dibuka pada tahun 2014 kemarin itu sudah ready semua. Kita tinggal aplikasikan semua. Memang benar-benar luar biasa jos Mr. Yuniski, teman-teman ya. Nah, ini ya, ini adalah varian yang sudah kita realisasikan ya, ada 7 varian kemarin ya. Ini acara EcoFest dan sudah disaksikan oleh ribuan orang, teman-teman. Ya, seperti itu. Ini stasiunnya. Jadi nanti di masing-masing negara yang dibangun itu sesuai dengan wilayahnya masing-masing dan sesuai antara modelnya sendiri itu sudah sesuai dengan model negara masing-masing, teman-teman ya. Jadi ini nggak baku karena ini cuma contoh saja, jadi cukup sederhana seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini para pengunjung EcoFest 2019. Jadi kita benar-benar real ya. Disaksikan oleh ribuan pengunjung. Nah, ini adalah investor ya. Ini adalah investor dari Vietnam ya. Investor dari Vietnam ini beliau menghadiri secara langsung proyek secara perdana kita yang dibangun di Sharjah Uni Arab Emirat ya. Ini yang dimaksud Skyway Innovation Center Switch ya. Ini adalah bukti telak bahwa kita sudah secara resmi kerjasama dengan negara Uni Arab Emirat. Mungkin menurut saya ini adalah situasi yang sangat langka, teman-teman ya. Kita itu kondisi perusahaan startup ya, perusahaan yang masih startup tapi bisa kerjasama dengan negara super kaya seperti Uni Arab Emirat, teman-teman. Dan ini bukan sesuatu yang mudah, teman-teman ya. Ini bukan sesuatu yang mudah. Nah, ini ya, ini teman-teman kita dari Indonesia juga hadir di acara EcoFest langsung di Minsk, Belarus ya. Nah, ini teman-teman kita di Indonesia luar biasa jos nih, teman-teman ya. Nah, ini adalah desain ya, desain pembangunan kita di Sharjah, teman-teman ya. Nanti kalau pembangunan kita di Sharjah kalau udah jadi, ya jadinya seperti ini, teman-teman ya. Ini adalah showroom kita di mana sebagai tempat penjualan ya proyek-proyek permintaan dari berbagai negara. Jadi kita awali komersial itu mulai dari Uni Arab Emirat, tepatnya di Skyway Innovation Center di Sharjah ini. Dan ini juga nanti akan menjadi proyek utama ya yang dikunjungi pada saat acara World Expo di Dubai ya. Jadi jarak antara Dubai ke Sharjah itu sekitar beberapa kilometer, jadi bisa dilalui memakai kendaraan seperti bis ya, seperti itu atau mobil ya. Jadi para tamu undangan pada acara World Expo nanti juga akan
melihat secara langsung di sini, dan tentunya kita juga akan seminar dan ditawari sebuah permintaan proyek. Dan kabar baiknya industri kita ini sudah dikenal oleh berbagai negara karena kemarin baru juga dibombardir oleh berbagai media massa internasional seperti ABC, Fox, CNN, ya, itu benar-benar menarik perhatian dunia ya akan teknologi kita, teman-teman. Ya, jadi luar biasa jos ya. Ini tahun 2019 kita sudah merealisasikan ya varian kita yang dibangun di Sharjah. Nah, di sini ya, teman-teman. Yo. Kenapa nih? Oke, ada sedikit gangguan nih ya. Nah, oke teman-teman ya, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Nah, kita sudah mendapatkan label RTA ya. Ini Road and Transportation ya Association. Nah, ini adalah badan transportasi secara resmi yang ada di Dubai. Jadi semua sistem transportasi yang beroperasi di Dubai itu harus berlabel RTA ini, teman-teman. Ya, jadi kita sudah mendapatkannya secara langsung ya, secara otomatis ya kita sudah sebagai sistem transportasi resminya Dubai, tinggal direalisasikan saja pembangunannya, teman-teman ya. Nah, ini Syekh Muhammad ya, ini adalah pemimpin tertinggi di Uni Arab Emirat, teman-teman ya. Beliau secara bangga ya menumpangi ya transportasi kita. Ini adalah Skypod ya atau Unibike ya. Nah, ini Mr. Yuniski ya. Apa itu namanya, sedang berbincang-bincang pada pemimpin tertinggi Sharjah ya, teman-teman. Nah, ini Mr. Yuniski ya. Nah, selain transportasi, teman-teman ya, kita juga menyediakan properti ya. Kita juga membangun properti ya di sini ya. Nah, ini yang namanya greenhouse ya. Jadi ketika kita melihat di sini, nah, ketika kita melihat ya di sini, teman-teman ya, kita telah membangun ya, kita berupaya untuk membangun bagaimana antara alam ya, manusia dan teknologi itu bisa hidup berdampingan dan tidak saling merusak, teman-teman. Beda halnya kalau kita lihat kondisi pada saat sekarang ini ya, teman-teman ya. Kita sebagai umat manusia ya, karena kita membangun teknologi tanpa kita sadari kita merusak alam. Akan tetapi konsep SKW berbeda, teman-teman. Konsep SKW adalah sebuah teknologi itu harus mendukung dan melestarikan alam. Jadi kita bisa hidup berdampingan seperti ini. Dan tentunya teman-teman ya, bagi kita sendiri kalau hidup di area seperti ini ya, itu akan juga meningkatkan kapasitas kesehatan kita, teman-teman ya, karena ini tentunya ya menghasilkan oksigen yang tinggi dan sangat sehat, teman-teman, lingkungannya seperti ini. Nah, teknologi kita juga bisa kita bangun ya di berbagai perbukitan ya, berbagai wilayah perbukitan seperti ini, teman-teman ya. Nah, inilah Skyway, teman-teman, atau U-Sky ya. Kita bisa menghadirkan ya sistem transportasi yang inovatif, above ground ya, bisa dibangun di atas lahan, kemudian high speed ya, tinggi, kemudian aman, efisien ya,
kemudian fleksibel, bisa diimplementasikan di berbagai wilayah ya. Kemudian sangat eco-friendly ya, environmental friendly ya, teman-teman ya. Nah, kita di sini melihat sebuah peluang ya. Sebelum kita masuk ke peluang, bentar saya cek dulu. Oke. Nah, sebelum kita masuk peluang ini teman-teman ya. Nah, pada tahun 1978 ya, pada tahun 1978 ya, Mr. Yunitsky itu membangun ya, mulai mengadakan penelitian sehingga pada 2014 ini mulai direalisasikan ya. Engineering ini tahun 2015, kemudian 2016 pembangunan, kemudian 2017 hingga 2018 ini demonstrasi dan sertifikasi, kemudian 2020 implementasi, teman-teman. Dan peluangnya adalah kita diberikan peluang untuk bersama-sama ikut membangun proyek percontohan ini, teman-teman ya. Percontohan ini memiliki 15 tahapan pembangunan ya. Memiliki 15 tahapan pembangunan dan kita diberikan peluang untuk ikut membiayai proyek pembangunan proyek percontohan ini, teman-teman. Nah, di sini teman-teman ya, peluangnya apa? Ketika kita ikut membiayai proyek percontohan ini, maka kita diberikan imbalan yang dimana kita menjadi bagian dari pemilik perusahaan dengan memiliki sahamnya. Saham yang mendapatkan diskon dari harga normal sesuai dengan nilai kekayaan intelektual perusahaan, teman-teman ya. Jadi di sini ya, saat ini perusahaan ada di 14 substage 2. Jadi satu stage itu ada 3 substage ya, sekarang 14.2. Dan ini kemungkinan juga substage 14.3 juga tidak ada, jadi langsung lompat ke 15 ya. Kita menunggu info resmi dari perusahaan saja ya. Ini diskonnya 1:21 hingga 1:54 ya. Saya jelaskan ini diskonnya. Kalau teman-teman dalam keadaan normal itu dengan $1.000 atau dengan $1 itu dapatnya cuma 1 atau 1.000 lembar. Kalau $1.000 dapatnya cuma 1.000 lembar. Akan tetapi karena ini masih diskon teman-teman ya, dengan $1.000 teman-teman dapat 21.000 lembar. Atau dengan $1 teman-teman dapat 21 lembar. Dan tentunya ini sesuai dengan paket sesuai pilihan. Jadi nanti teman-teman hubungi sponsornya masing-masing untuk dijelaskan tentang paket apa itu namanya saham, atau nanti saya juga terangkan di belakang teman-teman ya. Jadi keuntungannya bagaimana? Jelas keuntungannya ketika teman-teman investasi $1.000, teman-teman dapatnya enggak 1.000 lembar, tapi teman-teman dapatnya 21.000 lembar. Ketika perusahaan IPO misalnya $1 ya, $1 secara otomatis nilai aset teman-teman sebesar $21.000 teman-teman. Dan kabar baiknya kita sudah merealisasikan 90% pembangunan dan kurang 10% lagi peluang ini ditutup dan kita IPO listing market. Jadi IPO ini IPO ini ya itu proses satu arah, jadi dari perusahaan jual saham di bursa saham, kemudian dari bursa saham, saham kita dibeli oleh investor bursa saham, kemudian pada saat listing market ini semua pemilik ya atau pemegang saham itu bisa jual sebagian atau semua sahamnya, teman-teman ya. Jadi kita bisa jual itu pada saat listing market. Nah, ini ya.
Jadi prosesnya jadi investor, teman-teman nanti didaftarkan oleh sponsornya masing-masing di Skyward Community ini. Jadi Skyward Community ini adalah mitra perusahaan kita untuk memasarkan dan penyediaan sistem pembelian atau pengakuisisian saham Eurasian Railway System Holding, ya, yang dinaungi oleh Global Transport Investment ini, teman-teman, ya. Dan jadi dana teman-teman ini ya untuk pembangunan, pengembangan pabrik, uji coba, dan pemasaran. Jadi di sini dana teman-teman memang untuk membangun infrastruktur yang real dibangun di atas tanah, teman-teman juga bisa melihat sendiri. Jadi aset teman-teman itu ya berupa infrastruktur ini, teman-teman. Ya, jadi ini adalah investasi yang sangat aman, karena investasi yang aman itu ya cuma ada dua, kalau nggak di properti ya infrastruktur. Mengapa? Karena resikonya kalau nggak bencana alam, longsor, ya rusak atau dibom ya oleh ada perang seperti itu, akan tetapi transportasi kita jauh dari negara peperangan. Jadi di Belarus itu negara aman, Sharjah juga negara aman, teman-teman. Jadi secara otomatis investasi kita ini adalah salah satu bentuk investasi yang aman ya, karena berupa bangunan fisik real ya. Jadi teman-teman perlu dipahami ya, bagi teman-teman yang mungkin kurang ya, mungkin kurang yakin akan perusahaan, teman-teman bisa putuskan saja untuk ambil paket saham kita. Karena apa? Karena di sini ada converter loan ya. Converter loan itu di mana ketika teman-teman itu belum yakin ya sebagai jaminan ya, teman-teman bisa tunggu aja selama 3 tahun semenjak teman-teman investasi. Teman-teman tunggu 3 tahun ya. Selagi teman-teman belum menandatangani surat kepemilikan saham ini, teman-teman setelah 3 tahun ini bisa mengambil dana teman-teman semuanya plus keuntungan 4% ya, teman-teman ya. Di sini ya. Tapi jika teman-teman misalnya tahun kedua atau tahun ketiga ternyata ini mau IPO ya, cepat-cepat ditandatangani ya, silahkan tanda tangani ya, secara otomatis ya teman-teman dapat saham dan teman-teman bisa mendapatkan semua keuntungan yang diberikan dari kepemilikan saham ya. Nah, ini contohnya ya teman-teman ya. Nah, ini contohnya. Ini contohnya sertifikat saham saya ya. Ini sertifikat pertama kali yang saya ambil ya. Ini luar biasa dahsyat. Teman-teman perlu pahami, saya ambil sertifikat ini investasi $500 per bulan, 10 kali, totalnya $5.000 ya. Dan ini saya dalam keadaan benar-benar ampun deh, keuangan saya berantakan karena saya melihat perusahaan ini perusahaan nyata, perusahaan infrastruktur yang bisa bekerja sama dengan negara-negara, pelanggannya adalah negara-negara, secara otomatis kalau nggak sekarang kapan lagi saya memiliki batu loncatan sebesar ini ya teman-teman ya. Jadi secara otomatis saya ambil dan saya berhasil mendapatkan 1.150.000 lembar saham pertama saya, dan saat itu saya juga menambah terus saham saya ya teman-teman ya. Saya nggak pernah berhenti teman-teman ya. Jadi lunas tambah lagi. Sekarang alhamdulillah udah ngumpul sekitar 5 jutaan. Dan ini teman-teman ya, ini yang dimaksud ekstraknya ya. Ini ekstrak sertifikatnya. Jadi ini sebenarnya yang wajib teman-teman simpan dan cetak, disimpan di dokumen penting ya. Ini adalah ekstraknya. Jadi di sini ada nomor apa itu namanya, sertifikat ini yang dipentingkan teman-teman. Dan ini sudah ditandatangani oleh Mr. Anatoly Yuniski secara langsung teman-teman. Nah, ini ekstraknya ya. Jadi teman-teman sebenarnya kalau teman-teman kepengen dapat yang tadi ya, sertifikat tadi, yang pertama tadi ya, teman-teman harus bayar ya. Harus bayar. Tapi kalau saran saya cari yang gratis saja ya. Ya, ekstraknya ini udah cukup, nggak perlu bayar. Nah, ini adalah pilihan paket investasinya ya, ada InnoTrans, Start Kit ya, Student ya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi teman-teman perlu pahami tadi saya 1.150.000 itu ambil $500, bisa diangsur 10 kali yaitu $5.000. Sekarang teman-teman lihat 1.150.000 lembar saham ini ya. Itu harganya $25.000. Jadi investasi kita
investasi saya secara otomatis sudah naik 5 kali lipat. Saya nggak ngapa-ngapain, teman-teman. Saya tinggal tidur aja dia naik 5 kali lipat. Belum lagi kalau nanti pada saat listing market ya naiknya, hitung sendiri teman-teman, kalau harganya cuma $1 aja ya. Kalau harganya $10 ya mantap sekali ya. Mantap jos ya, teman-teman. Nah, ini kita ada apa itu namanya? Terkecil ya. Investasi terkecil itu adalah $250, bisa diangsur 5 kali, 5 bulan. Dan angsuran di sini teman-teman angsuran aman. Jadi teman-teman misalnya di tengah jalan misalnya belum bisa bayar, nggak apa-apa. Perusahaan ada kompensasi perpanjangan waktu saat sekarang ini. Jadi kalau misalnya teman-teman belum bayar misalnya 2 bulan, 3 bulan, ternyata sama perusahaan sekarang itu belum dibatalkan juga. Kalaupun dibatalkan, teman-teman tetap dapat saham. Jadi nggak ada uang hilang di sini ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat semakin tinggi ya, semakin tinggi paket saham yang teman-teman ambil, maka semakin tinggi juga ya teman-teman diskonnya sehingga teman-teman dapat saham semakin banyak. Teman-teman. Jadi ini link news ya, ini link news. Saya ada news baru teman-teman ya. Bentar. Oke, ini newsnya. Nah ini ya, ini newsnya ya, kita sudah apa itu namanya, kita beberapa waktu kemarin juga sudah diberitakan oleh artikel dari CNN ya, di sini dari berbagai media massa di seluruh dunia ya, India, Kanada, Romania, USI ya, kemudian Sky News Australia itu memberitakan proyek kita juga ya. Kita juga sudah persiapan ya untuk menghadiri acara World Expo teman-teman ya. Nah, di sini ya, ini poin pentingnya ya teman-teman ya. Kita pada saat ini ya sudah launching ya unit container, kita udah bangun unit container, unit truck, unit car, unit bike ya. Kemudian kita dalam proses ya sertifikasi untuk memasuki komersial dan tentunya ya pelanggan kita, pelanggan potensial kita yang mau ambil ya proyek kita itu udah ada di sini adalah Qatar, Saudi Arabia, India, Oman dan sebagainya. Kemudian juga kita mendapatkan apa itu namanya MOU pemesanan proyek di Amerika dan Amerika Utara ini ya, South Amerika dan Afrika ya teman-teman ya. Dan kabar baiknya teman-teman ya ini ya teman-teman ya, kriteria komersial proyek kita ya, proyek kita ini ya, yang negara-negara yang ambil proyek kita pada saat ini ya, pada saat ini itu minimal 25 juta dolar teman-teman. Teman-teman tinggal ambil kalkulator ya, 25 juta kali 14.000 itu berapa ya? Itu minimal nilai proyek. Jadi kalau tahun ini kemarin Mr. Yuniski udah umumkan kita punya 3 proyek, berarti otomatis omset kita jelas minimal 75 juta dolar, teman-teman ya. Teman-teman tinggal ambil kalkulator itu berapa, teman-teman tinggal kalkulasi berapa keuntungannya, ya tinggal dikalikan 20% ya, itulah dividen kita teman-teman ya. Dan ini nilai proyek ini itu akan semakin bertambah dan bertambah teman-teman ya. Dan ya di sini setelah stake 15 itu Skyward Community itu juga fokus ya, fokus akan perkembangan pembangunan proyek lokal di masing-masing negara teman-teman ya, di masing-masing negara. Jadi jangan khawatir teman-teman ya, kita nantinya akan banyak proyek yang kita bangun setelah proyek Indo ini ditutup ya, proyek Indo ini ditutup, maka kita sumber penghasilan ya, kepemilikan saham kita itu dari dividen yang dihasilkan dari keuntungan semua proyek komersial di seluruh dunia, baik itu dari segi omset, baik dari segi apa itu namanya biaya operasional ya teman-teman ya,
baik dalam segi perawatannya dan juga keuntungannya. Setidaknya kita juga memiliki keuntungan, bagian keuntungan dari masing-masing proyek di seluruh dunia itu adalah sekitar 25%. Jadi berbahagia bagi teman-teman yang memiliki saham induk ini, karena teman-teman berhak akan semua proyek di seluruh dunia, ya teman-teman. Oke, bagaimana? Baik teman-teman, ini adalah ada pertanyaan, ya, ada pertanyaan. Di mana letak resiko berinvestasi di perusahaan startup, ya? Letak resiko berinvestasi di perusahaan startup itu adalah di mana perusahaan gagal dalam merealisasikan produk, ya, dalam merealisasikan produk. Karena perusahaan startup itu apalagi mulai dari ide, merealisasikan ide, kemudian hingga komersial. Dari realisasi ide inilah produknya nanti apa, gitu kan? Itu gagal. Jadi secara otomatis perusahaan tersebut ya gagal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia gagal memasuki pasar ya karena salah strategi. Ya. Kemudian yang ketiga, setelah memasuki pasar ya, dia kalah saingan. Seperti itu teman-teman. Dan ini teman-teman kabar baiknya di perusahaan kita ya. Pertama, perusahaan kita dalam segi kegagalan merealisasikan produk sudah tidak ada. Karena produk kita sebagian besar sudah disertifikasi, teman-teman. Jadi sudah bisa dipasarkan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ya, kegagalan memasuki pasar. Dan ini tidak ada juga karena kita sudah berhasil memasuki komersial dan juga berhasil bekerja sama dengan Uni Arab Emirates. Kemudian yang ketiga, kalah persaingan. Kalah persaingan ini juga tidak ada teman-teman ya, minim karena kita memiliki industri transportasi kita sendiri seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian teman-teman, transportasi kita itu juga lebih hemat ya, lebih menguntungkan dan lebih cepat teman-teman ya. Dan tentunya ini kita sudah minim resiko apalagi kita sudah mendapatkan proyek pesanan yang cukup besar ya. Kemudian yang kedua, apa saja faktor yang membuat perusahaan dapat listing market? Ya, perusahaan yang dapat listing market ya pertama dia punya produk, kemudian yang kedua dia sudah berhasil memasuki komersial, kemudian yang ketiga dia sudah menghasilkan keuntungan secara mandiri tanpa campur tangan investor ya. Kemudian yang keempat dia memiliki track record yang bagus ya. Apa itu namanya? Perusahaan yang sehat ya, dia baru bisa listing market. Dan tentunya perusahaan kita sudah memenuhi semuanya itu ya, sehingga perusahaan kita juga sudah bisa listing market karena dalam segi fundamental juga bagus. Kemudian syarat-syarat legalitas untuk listing market kita juga terpenuhi. Karena teman-teman kita juga sudah terdaftar di London Stock Exchange atau kita sudah terdaftar di FSC BVI yang sebagai kendaraan perusahaan startup yang dapat membuka pintu masuk ke bursa saham di seluruh dunia termasuk New York Stock Exchange teman-teman ya. Apa yang membuat perusahaan bisa listing market di harga tertinggi ya? Secara otomatis perusahaan tersebut sehat, tingkat permintaannya banyak, dia viral, dia menjadi idolanya para investor ya. Itu teman-teman. Dan perusahaan kita untuk menggapai itu tidak sulit. Mengapa? Karena perusahaan kita menjadi tuan rumahnya World Expo. Ya, World Expo ini adalah acara kenegaraan yang dihadiri oleh ratusan negara sehingga perusahaan kita ya disaksikan proyeknya secara langsung oleh para delegasi itu, diberitakan di berbagai media massa, dan sehingga kita memiliki momentum untuk permintaan pasar. Itulah mengapa pada saat listing market ya kemungkinan besar kita bisa mencapai harga tertinggi ya. Kemudian yang 4, mengapa waktu IPO tidak bisa dipastikan, hanya bisa diperkirakan?
memastikan. Siapa yang bisa memastikan perusahaan yang baru dibangun, teman-teman, ya. Jadi ini membangun perusahaan itu beda halnya dengan membangun rumah, teman-teman, ya. Kalau membangun rumah, ya, kita bisa hitung, kita bisa tahu dengan cara mengkalkulasi bagaimana bentuk rumahnya, apa saja bahan-bahannya, kemudian kita bisa mengkalkulasi juga berapa biayanya, sudah beres. Kita deadline 5 bulan selesai, beres. Akan tetapi perusahaan, teman-teman, ya, kalau perusahaan itu yang dibangun bukan cuma aset, real aset, akan tetapi intangible asetnya ini juga yang sulit, ya. Apa itu intangible aset? Intangible aset itu adalah aset yang tidak berwujud, ya. Karena mengapa? Karena aset yang tidak berwujud inilah yang membuat perusahaan itu menjadi tenar dan bisa sukses IPO di harga tertinggi, ya. Inilah yang membuat semua perusahaan, ya, nggak cuma Skyway, teman-teman, semua perusahaan yang IPO itu tidak bisa diperkirakan, ya. Dia baru bisa dipastikan kalau dia udah dekat IPO, ya. Mengapa? Karena semuanya udah disiapin, udah ready, misalnya di Skyway itu udah stake 15, tahap akhir itu udah perusahaan udah berani kita IPO bulan sekian, tanggal sekian, beres, ya. Karena apa? Karena udah ready semua, syarat-syaratnya udah diberesin, ya, kemudian proyeknya udah diberesin, kemudian strateginya sudah tepat, ya, kemudian bisa dipastikan pada seperti itu. Tapi kalau masih jauh seperti ini, ya masih perkiraan. Kita kira-kira, oh mungkin sekitar 10% lagi, ya, seperti itu, teman-teman. Dan ini berlaku dari semua perusahaan, teman-teman. Ya memang beginilah investasi di perusahaan startup, teman-teman, ya, investasi di perusahaan startup. Jadi juga keuntungannya tinggi, tapi konsekuensinya juga menunggu, seperti itu, teman-teman. Ya, teman-teman. Kalau teman-teman melihat, ya, Skyway, ya, secara otomatis kita juga ada jaminan converter loan seperti itu, ya, membuat tingkat kenyamanan teman-teman semakin tinggi juga, didukung dengan permintaan proyek komersial yang sudah mulai direalisasikan oleh perusahaan. Kemudian yang kelima, bagaimana sistematis penjualan saham hingga pencairan ke bank lokal. Ini sama saja. Saham kita itu sama saham perusahaan-perusahaan yang udah listing market itu nggak ada bedanya, teman-teman. Ya, jadi cara penjualannya saham ya sama saja. Teman-teman bisa install app Ajaib, ya, atau app ya, sekuritas-sekuritas di Indonesia. Teman-teman bisa deposit 10.000, 20.000 atau 50.000 terserah, ya. Cuman buat tes saja, ya. Cuman buat tes saja gimana nih caranya jual saham di situ. Sama saja di situ ada formnya beli, ada formnya jual, ada apa itu namanya, ada tempat untuk ngisi jumlah saham yang mau dijual, harganya berapa, teman-teman tinggal klik jual. Kalau teman-teman udah klik jual, harga terjaring di harga yang teman-teman pesan, maka saham teman-teman akan berpindah menjadi dolar. Dan dari dolar inilah teman-teman bisa withdrawal melalui money changer ke bank lokal. Oke, baik teman-teman sekalian. Terima kasih, ya. Saya tambah, ya, untuk tanya jawab atau sharing-sharing singkat, teman-teman. Oke. Assalamualaikum Pak Julfa. Waalaikumsalam Pak Windu. Ini benar. Bentar, ini videonya Merdeka. Merdeka, ya. Semangat untuk sahabat-sahabat Nusantara. Nah, teman-teman bisa start videonya. Pak Windu bisa start videonya, sudah saya buka, ya. Ini lagi pakai HP Pak Julfa. Ya, masalah. Yang penting paling sehat semua untuk sahabat-sahabat mitra SWC Nusantara. Yang saya tanyakan begini Pak Julfa. Pengembangan karir di SWC itu kan sampai tertinggi Sky Expert. Nah, ketika sudah ditutup dengan stake 15 atau terus ada masuk
listing market. Nah, itu pengembangan karir itu kayaknya seperti apa yang akan dilakukan oleh SWC Pusat mau ke SWS. Apa ke situ nanti pengembangan karirnya? Kelanjutan ke skill expertnya. Ya, Kemungkinan itu, Pak. itu. Soalnya di SWS sendiri ini sekarang kan masih uji coba ya. Jadi apa itu namanya penggabungan atau apa itu namanya penggabungan antara stake 15 ya hingga next setelah stake 15 untuk pembangunan proyek di berbagai negara itu, karena Skyward Community nanti kan ngebangun proyek-proyek di berbagai wilayah ya, di di berbagai negara ya. Seperti itu memakai dana pendanaan. Dan kalau kita lihat dari SWG ya, token SWG kemarin, SWG itu kan memiliki pecahan SWX, Pak. SWX itu masing-masing pembangunan proyek di sebuah negara itu dia memiliki kode SWX masing-masing. Misalnya India SWX 1, contohnya seperti Vietnam SWX 2, terus negara mana lagi SWX 3 gitu kan. Kemungkinan itu masuknya nanti di SWX-nya, Pak. Kalau SWS itu bukan, maksudnya bukan proyek lanjutan dari SBC ya. Karena itulah mengapa teman-teman saat ini juga sudah bisa daftar di SWS ya. Kalau nggak salah itu teman-teman lihat di akun itu ada tulisannya SWS, teman-teman tinggal klik itu ngisi ngisi email gitu kan, kalau nggak salah teman-teman. Ya seperti itu, Pak. Jadi kemungkinan itu nanti setelah kita nanti penutupan stake 15 itu jenjang karir kita itu menyambung ke SWX, Pak. Ya, menyambungnya ke SWX. Jadi kita jualan SWX masing-masing negara ya. Jadi mungkin kalau misalnya ada beberapa kriteria, misalnya proyek negara mana ini yang buka crowdfunding gitu kan. Misalnya ada 3 pilihan, Amerika, Vietnam sama Amerika, Vietnam sama Afrika gitu kan. Nah, kita jualnya ya tinggal pilih saja ya. Silakan pilih negara mana saja ini yang seperti itu, Pak. Akan tetapi untuk lebih jelasnya nanti jelas kita menunggu realisasi yang sebenarnya dari Skyward Community itu sendiri, seperti itu, Pak. Karena pada saat ini pun kan kita masih stake 15 ya, santai aja, tapi yang jelas kemungkinan besar kita nyambung, Pak. Kalau nggak nyambung ya secara otomatis ya macet kita nanti, Pak. Karena struktur organisasi ini nggak bisa diapa-apain, Pak. Maksudnya kita itu udah bergerak secara tim, ya, secara tim jelas otomatis ya tinggal lanjut saja nanti, seperti itu. Seperti itu, Pak Widu. Ya. Secara tim dan sistem. Ya, cukup, Pak. Ya, secara tim dan sistem. Ya. Ada yang lain? Coba. Ya, ada yang lain untuk ini nih. Ada nih, Pak. Ada pertanyaan ini, Pak. Pak Zulfa. Kurang keras, Pak. Ya, ada di pertanyaan nih, Pak Zulfa. Nih, saya Kang Ibnu. Apakah nanti perusahaan akan ada opsi buyback-nya atau gimana itu, Pak? Atau share saham di pair ke token terus supaya cepat pencairannya bagi investor yang tidak sabar, mungkin maksudnya kayak gitu. Apakah ada opsi seperti itu nantinya? Baik, Pak Ipul ya. Jadi begini, Pak. Sebelum perusahaan IPO itu ada dua hal ya. Ada dua hal yang kemungkinan itu cair ya. Kemudian yang pertama itu adalah buyback ya. Buyback. Akan tetapi buyback ini sendiri kalau perkiraan saya itu lebih ditujukan pada investor-investor yang lama atau investor-investor yang sudah
lanjut usia, ya, yang sudah lanjut usia. Investor-investor lama itu ya investor yang stake 1, stake 2, ya, stake 3, stake awal dulu, ya, investasinya lama sekali. Kemudian yang kedua itu yang lanjut usia, ya, itu yang buyback. Jadi nggak semua bisa mengajukan buyback. Kemudian yang tiga, dividen. Dividen itu dibagikan juga ada kemungkinan sebelum IPO, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, ketika kita nanti pada saat IPO atau penjualan saham, saham kita itu juga ada kemungkinan, ya, saham kita itu hasil dari penjualan saham kita itu ada kemungkinan itu ditukar dulu pakai token. Jadi itu sebenarnya apa itu namanya opsi, ya. Kita bisa tukar pakai token, kemudian kita jual di market cryptocurrency, ya. Kemudian atau kita bisa transfer ke Indodax atau apa itu namanya money changer yang ada di Indonesia. Kemudian kita ambil berupa rupiah karena pakai cryptocurrency itu paling mudah dan efektif, ya. Ada juga kemungkinan kita memakai money changer seperti bank wire, ya, antar bank, ya, atau money changer yang lainnya, ya, itu yang bisa langsung mendarat ke bank lokal kita, seperti itu. Jadi opsinya banyak. Seperti saat sekarang ini kan opsinya kan banyak. Kita bisa withdraw atau pakai apa itu namanya berbagai macam opsi, ya, sesuai dengan pilihan kita. Oke, baik. Yang lainnya ada? Oh, Bang Zulfa. Ya. Izin tanya, Bang Zulfa. Ya, Pak Zahrir, bagaimana, Pak? Jadi gini, Bang, saya pernah withdraw bonus saya itu di Skyway itu ke Bank Mandiri. Ya. Dan alhamdulillah itu masuk. Masuk walaupun memang enggak agak lama. Jadi saya tuh withdraw tanggal 1 Agustus. Terus masuk di Bank Mandiri itu 5 Agustus. Hampir 1 minggu, ya? Dan saya lihat juga potongannya cukup. Enggak, 4 hari, Bang. Oh, 4 hari, iya. 4-5 hari lah, 4-5 hari. Kerja, ya? 4-5 hari kerja, Jadi ya? tanggal 1 saya withdraw malam. Ya, 4-5 hari kerja. Tanggal 5 Agustus itu udah masuk pagi waktu Jakarta jam 9 atau jam 11 waktu Papua. Ya. Memang ada potongan kalau lewat bank lokal itu, tapi syukur bisa masuk. Saya coba withdraw pakai Perfect Money atau pakai PayPay dan beberapa address saya itu tidak terverifikasi ke bank lokal, Bank Mandiri malah masuk. Cuma memang prosesnya yang itu 4 hari. Kalau pakai Perfect Money itu hitungannya cuma beberapa menit bisa masuk Ya. uangnya. Tapi syaratnya kalau Perfect Money kan harus diverifikasi kan akunnya itu kan. Harus diverifikasi akunnya. Nah, akunnya harus diverifikasi, ya. Nah, jadi saya yakin dan percaya bahwa kalau saham Skyway kita itu nilainya $1, artinya kalau kita punya saham $1 juta $1 juta, itu saya yakin percaya kalau kita withdraw ke bank lokal itu pasti masuk. Walaupun memang prosesnya agak lama. Artinya bisnis ini real dan dia membayar seperti itu. Benar, luar Jadi biasa. ini pengalaman pribadi saya, Bang Zulfa. Jadi Ya. bukan mengada-ngada, tapi kenyataannya memang seperti itu. Jadi memang perusahaannya cukup besar. Saya ada pertanyaan juga ini, Bang Zulfa. Kebetulan saya ada beberapa calon member. Ya. Itu dia bertanya untuk proses video tutorial untuk
menyicil angsuran itu apa sudah ada di YouTube atau di mana Bang ya? Kalau mau nyari. Kalau untuk menyicil angsuran itu kan mudah sekali Mas itu Mas. Kan tinggal deposit ya kan. Setelah deposit Iya. kemudian klik My Installment. Ya, klik My Installment, kemudian klik Pay. Ya sudah beres. Ada tombolnya Pay atau bayar angsuran, itu klik gitu aja. Nanti muncul centang hijau gitu. Udah enak. Biasanya kalau enak-enak gitu nggak kita kasih tutorialnya. tinggal tinggal di ini aja, tinggal dipandu aja nanti ya. Tinggal dipandu aja Mas. Iya. Enak kan tinggal klik gitu. Iya, soalnya saya punya calon member ini kebanyakan sudah apa ya gaptek ya Mas, Oh iya. umuran udah umuran dan gaptek jadi kebanyakan minta video, minta ini. Saya pernah coba jelasin secara apa istilahnya one on one gitu ya. Tapi dia ngomong, "Aduh, ini agak susah nih Mas kalau one on one. Ada videonya atau PDF-nya?" Ya, nanti coba saya info ke upline saya atau ke leader-leader yang lain di SKW. Ya. Itu aja sih Bang Sulfa, masukan Ya. saya. Ya, baik. Ya, nanti jenengan WA saya aja kalau butuh bantuan, Mas. Nanti saya kasih apa? Screenshot langsung gitu kan. Nanti dilingkari-lingkari gitu. Siap Bang, siap. Ya. Oke, siap Bang. Makasih banyak. Oke, ada yang lain lagi? Sudah? Oke, baik teman-teman sekalian, karena acara sudah lengkap, sudah selesai ya. Acara mau kita tutup. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah bertanya dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir pada acara pada malam hari ini. Luar biasa dahsyat bagi teman-teman, dan jangan lupa ya bagi teman-teman ya, jaga kesehatannya, jaga kesehatan keluarga ya, karena kita masih dalam masa pandemi ini ya. Makan makanan yang sehat ya, berolahraga agar badan tetap fit, karena kita sudah di ujung stek ini ya, kita di ujung stek. Jadi benar-benar dijaga kesehatannya ya, agar kita bisa ikut bersama-sama untuk merasakan indahnya listing market nantinya teman-teman ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian acara pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, sehat, dan sukses selalu buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Zulfa. Waalaikumsalam.